Serem banget ya teman-teman beritanya. Nah, kalian penasaran gak sih bagaimana mereka bisa terinfeksi oleh virus HIV? Nah, sebelum kita ngebahas mengenai bagaimana sih cara mereka bisa terinfeksi oleh virus HIV, kita simak dulu yuk teman-teman, apa itu HIV? AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus, atau yang biasa kita kenal dengan HIV. HIV juga termasuk ke dalam golongan retrovirus loh, atau virus dengan satu benang tunggal RNA. HIV sendiri terdiri dari dua kelompok, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Yang terdeteksi paling banyak di dunia yaitu HIV dengan jenis HIV-1. Infeksi HIV membuat sistem kekebalan tubuh seseorang menjadi menurun, bahkan bisa menghancurkannya, sehingga tubuh seseorang menjadi tidak mampu untuk melawan serangan infeksi virus, bakteri, serta jamur. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, jika layanan kesehatan dan pengobatan tidak diberikan, kebanyakan penderita HIV akan meninggal dalam beberapa tahun setelah muncul tanda dan gejala pertama AIDS. Nah, kira-kira tanda dan gejala dari orang yang terinfeksi HIV itu ada apa aja sih? Pertama, ada letih dan lesu. Kedua, berkurangnya berat badan. 3, sering demam dan berkeringat waktu malam. 4, diare dan berkurangnya nafsu makan. 5, lidah dan mulut terdapat bercak-bercak putih. 6, leher dan lipatan paha mengalami pembengkakan. 7, peradangan pada paru, dan ke-8, kanker kulit. Namun, pada sebagian besar orang yang hidup dengan HIV atau AIDS atau yang biasa disebut dengan ODHA, mengalami asimptomatik atau keadaan yang dirasa tanpa ada tanda gejala terkena penyakit tersebut dan akan mengalami infeksi tersebut seumur hidup. Namun, sebenarnya tetap bisa menulari orang lain loh. Pada awal terjadinya infeksi, virus HIV tidak langsung membunuh sel yang terinfeksi, tetapi menggandakan diri terlebih dahulu, yang memberikan kesempatan untuk berkembang di dalam tubuh penderitanya. Dan secara bertahap merusak limfosit T4 atau yang biasa disebut dengan masa inkubasi. Masa inkubasi ini diperlukan untuk munculnya gejala AIDS setelah seseorang terpapar virus HIV-nya. Pada beberapa pasien, tanda gejala infeksi akut timbul 3-6 minggu setelah terinfeksi. Kemudian, infeksi HIV tanpa gejala atau asimptomatik dimulai. Periode ini umumnya akan berlangsung sekitar 8-10 tahun. Namun, pada beberapa kelompok kecil pasien, ada yang perjalanan infeksinya sangat cepat, hanya berlangsung selama 2 tahun. Seiring waktu, sistem imun yang terinfeksi oleh virus HIV akan rusak. Ketika terganggu, maka sistem imun tersebut akan melemah bahkan menghilang. Seperti yang kita ketahui, HIV ini merupakan penyakit yang menular. Penularan HIV sendiri bisa terjadi melalui, pertama, persenggamaan tubuh. Persenggamaan tubuh merupakan cara penularan yang paling banyak terjadi dari bermacam penularan. Persenggamaan tubuh dapat menular sewaktu sanggama pria bersama wanita atau pria bersama pria. Penetrasi vaginal atau anal yang tidak mendapatkan perlindungan dari orang yang terpapar HIV dapat menyebabkan resiko tinggi tertularnya HIV. Ketertarikan seksual secara oral pun dapat beresiko tertular HIV apabila banyaknya virus yang masuk dan keluar pada tubuh individu, semacam pada luka di mulut, perdarahan pada gusi, atau penyakit pada mulut dan gigi atau pada alat kelamin. 2. Penularan melalui darah atau jarum yang terinfeksi HIV. Penularan dapat terjadi apabila darah yang didonorkan tidak dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk mendeteksi virus HIV. Pemakaian berulang spuit atau suntikan dan jarum injeksi atau pemakaian alat medis lain yang masuk ke dalam kulit. Ini juga berlaku pada semua fasilitas kesehatan, termasuk pada pemakaian nafza injeksi. 3. Penularan HIV dari ibu ke anak atau PPIA. Nah, ternyata ada juga loh penularan HIV yang disebabkan sejak bayi masih dalam kandungan ibu atau ketika pemberian ASI. Hal ini disebabkan oleh virus HIV yang menjangkit tubuh ibu namun tidak segera terdeteksi sejak awal kehamilan. Jadi, untuk para calon ibu harus tetap waspada ya dalam mendeteksi penyakit yang bisa menularkan ke jabang bayi.
Lalu, kita masuk ke faktor risiko dari HIV. Yang pertama, ada jenis kelamin. Menurut Homayoun Farzadegan, ditemukan bahwa viral load atau jumlah virus pada perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Walaupun jumlah sel darah putih atau yang biasa disebut dengan leukositnya sama. Pada tingkat awal HIV-1, RNA pada perempuan bisa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Namun, tingkat perkembangan menjadi penyakit AIDS tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Jumlah virus yang relatif rendah biasanya memiliki prediksi yang sama untuk menimbulkan AIDS. Lalu, jumlah virus yang persis sama akan mempengaruhi resiko AIDS yang berbeda juga. Yang kedua, ada usia. Usia merupakan salah satu faktor penentu kematian dari banyak penyakit, termasuk infeksi HIV. Dengan seiring bertambahnya usia timus atau sebagai tempat penting untuk pematangan limfosit T, ia mengalami penurunan. Fungsi timus dan produksi sel T juga akan terganggu oleh infeksi HIV. Dengan proses ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam sistem kekebalan tubuh pada perkembangan infeksi HIV lebih berpengaruh pada orang tua. Selanjutnya yaitu ras. Kematian di antara orang yang terinfeksi HIV juga bervariasi berdasarkan ras. Nah, faktanya pria kulit hitam, Hispanik, dan Asia memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi daripada pria kulit putih. HIV atau AIDS menjadi penyebab utama keempat dari kematian di kalangan orang Hispanik antara usia 35 hingga 44 tahun. Hubungan antara harapan hidup Hispanik dan kulit putih non-Hispanik memiliki hasil yang beragam. Perbedaan harapan hidup dikaitkan dengan diagnosis HIV. Semakin cepat didiagnosis, maka semakin cepat pula HIV dapat ditangani. Yang terakhir, ada jumlah limfosit atau sel darah putih. Sel CD4 atau yang lebih dikenal dengan sel darah putih ini menjadi salah satu bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Pada orang-orang yang terinfeksi HIV, virus akan menyerang bagian sel dan membuat sel CD4 menjadi bagian dari sel yang terinfeksi. Selain sel CD4 yang berkembang biak untuk melawan berbagai infeksi, sel juga memperbanyak jumlah HIV. Penurunan sel CD4 menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh kita rusak. Semakin rendah jumlah sel CD4 dalam tubuh manusia, semakin besar kemungkinan kita terkena penyakit dan infeksi oportunistik atau tanpa gejala. Selanjutnya, ada 4 fase perjalanan infeksi dari HIV atau AIDS. Mari kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, ada fase pertama atau yang biasa disebut dengan masa jendela. Fase ini biasanya terjadi selama 1 hingga 6 bulan. Pada fase ini, saat melakukan tes darah, seseorang yang terinfeksi HIV belum ada ciri-ciri yang terlihat dan sistem antibodi belum terbentuk, tetapi sudah bisa menular. Fase kedua, terjadi 2 hingga 10 tahun setelah terkena infeksi. Di tahap ini, seseorang dikatakan positif HIV, tetapi belum ada gejala yang dirasakan dan orang lain dapat tertular. Fase ketiga, pada tahap ini terdapat gejala-gejala awal penyakit, namun belum bisa dikatakan AIDS. Pada fase ini juga sistem kekebalan tubuh mulai melemah. Lalu, yang terakhir ada fase keempat. Fase keempat dapat dikatakan sudah masuk tahap AIDS. Seseorang dapat dikatakan AIDS jika kekebalan tubuhnya berkurang drastis. Jumlah sel T dalam tubuh juga turun hingga di bawah 2001 ml dan timbul penyakit yang biasa disebut infeksi oportunistik. Penyakit-penyakit tersebut yaitu yang pertama ada kanker, seperti kanker kulit atau sarkoma Kaposi. Lalu ada infeksi paru-paru yang menyebabkan radang paru-paru dan penderita sulit bernafas. Selanjutnya, ada infeksi khusus yang menyebabkan diare dalam waktu lama. Dan yang terakhir, ada infeksi otak yang dapat menyebabkan gangguan mental, sakit kepala, dan sariawan. Namun, teman-teman gak perlu khawatir, karena ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penularan HIV. Yang pertama, ada prinsip ABCDE, yaitu abstinence atau puasa seks, terkhususnya orang yang belum menikah. Selanjutnya ada be faithful, yang artinya setia hanya pada satu pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan. Selanjutnya ada use condom, atau selalu memakai kondom jika sudah tidak mampu menahan seks. Selanjutnya ada drugs no,
yaitu hindari penggunaan narkoba. Dan yang terakhir, ada sterilization of equipment atau selalu menggunakan alat suntik steril. Yang ketiga, ada universal precautions atau UP. UP adalah tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi, mencegah penularan HIV atau AIDS, serta memastikan apakah orang tersebut terinfeksi atau tidak. Yang kedua, ada voluntary counseling testing atau VCT. VCT merupakan layanan konseling dan tes HIV secara sukarela yang bertujuan untuk mencegah penyebaran HIV, memberikan dukungan, memberikan informasi, serta dukungan yang lain kepada ODHA, keluarga, dan lingkungannya. Yang terakhir, ada upaya perlindungan. Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan, memakai alat pelindung diri, memakai antiseptik, dekontaminasi, pembersihan dan sterilisasi atau desinfektan tingkat tinggi untuk peralatan bedah, dan memakai sarung tangan atau serta lainnya. Infeksi HIV dapat diatasi yaitu dengan memberikan obat antiretroviral atau ARV. ARV yang dipergunakan akan menekan angka terinfeksinya HIV dan kematian akibat dari HIV. Penggunaan ARV mampu meminimalisir viral load sampai takaran virus tersupresi. Nah, virus tersupresi ini mampu memaksimalkan kerja imunitas dalam tubuh dan derajat kehidupan dengan menyeluruh, meminimalisir resiko terjadinya komplikasi Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS dan non-AIDS, dan juga mampu mempertahankan hidup klien atau pasien. Tidak hanya itu, pemberian ARV juga mampu menurunkan resiko tertularnya HIV. Nah, teman-teman, bagaimana? Sekarang udah mengerti kan apa itu HIV dan bagaimana cara pencegahannya? Sampai saat ini, AIDS belum bisa disembuhkan loh teman-teman. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dan menghindari hal-hal yang dapat mengundang datangnya virus HIV, supaya kita semua bisa menjadi generasi penerus bangsa yang sehat dan sejahtera.